Netherlands Indisch Arts School adalah kepanjangan dari NIAS. NIAS adalah suatu sekolah kedokteran dulunya di Surabaya zaman Belanda, era kolonial pada waktu zamannya Dr. Sutomo itu. Yang paling tua ini lulusan tahun 23 ya teman ya? Iya. Dr. JMHW. Jadi gedung dulu ini adalah tempat para banyak ya, dari lulusan sini banyak dari pahlawan, termasuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi ke Kilas Masa di Sambang Kawasan ya teman-teman. Kali ini kita ada di FK UNER atau kalau kepanjangannya Fakultas Kedokteran UNER. Mungkin kalau teman-teman yang ada tinggal di Surabaya mungkin udah nggak asing ya dengan Fakultas Kedokteran ini. Tapi ternyata di balik gedung ini ada sejarah yang mungkin nanti bisa diceritakan sama Cak Ipul. Sebelum menonton lebih lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share ya teman-teman ya. Mungkin untuk sedikit ulasan tentang FK UNER ini bagaimana Cak Ipul? Jadi sejarah singkatnya ini dulunya tempat ini adalah suatu sekolah yang dinamakan NIAS, itu adalah Netherlands Arts School. Itu adalah sekolah dokter pada waktu zaman Belanda. Lah itu dulu di sini adalah pengabdian Dr. Sutomo di NIAS. Gitu loh. Beliau adalah mengajar di NIAS. Zamannya Stovia juga. Ya, 1913. Oke, nanti kalau detailnya kita jalan masuk ya teman-teman ya. Ini sebelumnya untuk yang belakang ini logo UNER ya Cak Ipul ya? UNER. Ya, betul, Garuda Wisnu ini adalah logo dari UNER. Oke ya teman-teman, lanjut kita masuk. Oke, kita sekarang ada di depan gerbang FK UNER ya. Ini kalau diperhatikan tadi di depan ini ada tulisannya NIAS Arts School. Ya. Apa itu NIAS Indisch Arts School ini? Netherlands Indisch Arts School adalah kepanjangan dari NIAS. NIAS adalah suatu sekolah kedokteran dulunya di Surabaya zaman Belanda. Era kolonial ya Cak Ipul ya? Era kolonial. Lah, pada waktu itu NIAS ini didirikan bersama SK Besluiten Gubernur Nederland nomor 4211, yaitu 8 Mei 1913 gitu loh. Didirikannya sini tahun 1913. Berarti gedung ini terbangun sebelum 1913 apa sesudah 1913? Jadi gini, gedung ini sebenarnya itu sama arsitek Women dari Bau, yaitu bahwasanya ini kan bahwasanya ini didirikan pada waktu tahun sekitar 1920-an lah ke atas gitu loh. Pada waktu 1913 itu kan hanya sekolahnya dulu di kedokteran. Oh iya. Kedokterannya di Gedung Doro. Lah awal NIAS ini kampusnya dulu ada di Gedung Doro, Jalan Gedung Doro nomor 38 gitu loh. Baru dipindahkan ke sini ya Cak. Pada waktu dipindah ke sini ada step by stepnya. Jadi setelah di sana habis gitu terbentuklah suatu Stovia. Stovia itu sekolah kedokteran gigi yang ada di samping itu. Sampingnya FK ya. Ini ya. Tadi school dot building Indisch Tenderstein itu adalah sekolah kedokteran gigi, yaitu yang didirikan 1928. Oke, berarti kalau diusiakan secara di Indonesia Cak Ipul ya. Iya. Ini paling tua atau ada ke nomor berapa Cak Ipul sekolah kesehatan? Paling tua. Paling tua ya. Setelah sekolah kedokteran Surabaya. Iya, dulu itu sebelum Stovia itu. Stovia itu berarti memang ini berdirinya di era kolonial Belanda ya, Cak? Era kolonial pada waktu zamannya Dr. Sutomo itu. Berarti yang sekolah di sini dulu bisa dikatakan orang-orang
pribumi atau maksudnya pribumi orang-orang bangsa kita atau orang-orang Belanda, Cak Ipul? Jadi dulu itu dari sini itu memang namanya dekan-dekan dulu itu sebenarnya adalah dari Belanda. Dari Belanda, tetapi dari murid-muridnya itu ada yang dari Belanda dan ada dari pribumi. Campur gitu ya, Cak Ipul? Campur. Jadi orang-orang benar-benar pribumi yang mempunyai derajat sebenarnya orang-orang bangsawan. Ya. Gitu loh. Masih ada darah bangsawannya. Ya, masih ada orang yang mampu pada waktu itu. Oke, kalau gitu kita masuk ke dalam ya teman-teman ya. Mungkin ada sejarah yang bisa kita ungkap. Yuk. Oke teman-teman, ini sekarang kita ada di lorong pintu masuk tadi ya. Di sini ternyata masih ada apa, prasasti kelulusan ya, Cak Ipul ya? Ya, di sini adalah suatu prasasti kelulusan, yaitu yang dimulai dari 1923. Jadi sampai sekarang ada di sini. Jadi di lorong-lorong ini ada semua. Ya, kalau bisa diperhatikan ya teman-teman ya, di sini ada dari tahun 23 hingga tahun sekarang. Ya, sekarang. Oh, ada di samping sana ya. Oh iya. Itu ada. Jadi namanya semua ada ditempel di sini, dan yang paling tua ini lulusan tahun 23 ya teman ya. Ya. Dr. HY. Kalau nggak salah penyebutan nanti bisa dikoreksi lah teman. Ini saya tanya aja, Bul. Setelah NIAS Jakarta Ika Daigaku, apa ini maksudnya, Cak Ipul? Jadi sekolah ini pada waktu menunjukkan masa sekolahnya itu kan ada, ini masanya Belanda, pada waktu ini masanya Jepang. Jadi pada waktu Jepang, setelah itu baru berhenti 3 tahun. Tahun antara 45 itu kan sempat berhenti. Dan 48 itu di sana, bahwa itu sekolah kedokteran baru dimulai lagi, gitu loh. Di situ. Coba kita sini dulu. Saya masih bertanya tentang ini aja boleh ya? Ya. Jadi kalau diperhatikan ini setelah NIAS selesai 41 terus 43 aja boleh. Ya. Jakarta Ika Daigaku. Berarti lokasinya masih di Surabaya atau pindah ke Jakarta, Cak Ipul? Jakarta. Jadi gini, pada waktu NIAS itu kan masih ada di Jakarta. Di sana itu akhirnya pada waktu penjajahan Jepang. Ya. Tahun sekitar 42 sampai 45 itu kan akhirnya dibuka lagi, tapi dengan nama Jakarta Ika Daigaku, yaitu berhubungan dengan masa Jepang. Oh ya, berarti era Jepang. Era Jepang. Era Belanda. NIAS Belanda. Daigaku, ini Jepang. Oke, berarti ketika ini saya melihat dari logonya berbeda ya, Cak Ipul ya? Beda, karena ada tulisan kanji ya. Kanji, itu. Nah, itu di situ ada tulisannya. Lah itu ada, kenapa ada gelas lem sama ular? Ular itu kan menandakan bahwa farmasi. Iya, farmasi. Berarti kalau bisa dilihat di tabel yang sebelah sana itu teman-teman, UNER udah mulai tahun 48. Kalau UNER itu mulai 54. Oh, 54. Iya, jadi 54. Nah, kalau 48 itu pada waktu agresi militer, itu kan sempat berhenti. Lah 3 tahun 48-nya baru dimulai lagi, tapi di Surabaya. Namanya Fakultas Kedokteran Surabaya. Oke, berarti saya ralat sedikit ya, berarti setelah Jakarta NIAS, Jakarta Ika Daigaku, Fakultas Kedokteran Surabaya. Surabaya lagi, ya. Ke Surabaya lagi aja. Ya. Oh gitu, oke. Ini masih menempel antara Universitas Indonesia dengan Gajah Mada, dulunya seperti itu. UGM. Tapi ini yang kedokteran ada 2, kedokteran dengan kedokteran gigi. Itu masih dulunya di kedokteran Surabaya itu masih bergabung. Jadi masih gabung. Dulu di kedokteran gigi namanya juga Stovia. Stovia itu tadi. Iya, itu kan Stovia. 1928-an Stovia. Oke. Oke, teman-teman, kita telisik lagi ya lebih dalam sejarah tentang gedung FK UNER ini. Oke teman-teman, kita geser ke sudut samping lagi ya. Ini di belakang kita ada perbedaan antara Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga dan Fakultas Kedokteran Surabaya. Mungkin tadi sudah dijelaskan sama Cak Ipul ya. Cuman
kita lebih mendetailnya aja. Ini kenapa kok bisa berpindah tapi satu logo Mas Yan? Kalau tadi yang di sana kan kita lihat antara Nias dan Daigaku kan berbeda logo memang antara Belanda dan Jepang. Kalau yang ini gimana Cak Ipul? Kalau yang ini adalah Fakultas Kedokteran Surabaya. Dulunya sekolah kedokteran di sini itu adalah sekolah kedokteran cabang Surabaya dari Universitas Indonesia. UI ya Cak Ipul? Ya, jadi dulu itu masih nempel. Jadi masih nempel di UI. Yang dinempel di UI itu ada dua. Kedokteran dan kedokteran gigi yang tadi saya jelaskan. Maksudnya setelah itu ada peralihan tahun 1954 itu adalah peralihan dari perpisahannya antara kedokteran gigi dengan kedokteran. Akhirnya perpisahan menjadi Universitas Airlangga. Jadi pada waktu tahun 54 tanggal 1 November 1954 berdasarkan itu ada surat pemisahan antara UI dengan Universitas Airlangga dan tanggal 1 November itu ditandatangani oleh Soekarno. Soekarno bahwasanya tanggal 10 November baru di launchingkan bahwasanya UNER berdiri. November tahun 62. Ya, itu berdasarkan PP 54 atau 62 aja? 54 berdasarkan PP nomor 57 tahun 1954. Nah, ini baru pisahnya. Tapi posisinya sudah di Surabaya ya, Fakultas Kedokteran Surabaya. Sudah ada di Surabaya. Ya, gedungnya ini. Jadi ini adalah dulunya gedungnya Universitas Indonesia. Akhirnya cabang Indonesia, cabang Surabaya. Akhirnya bisa menjadi istilahnya gitu. Ada UI Jakarta, ada UI cabang Surabaya seperti itu ya. Jadi UI cabang Surabaya. Sama dengan yang di kampus B itu juga cabang UGM di Surabaya. Gitu dulu. Iya, jadi Fakultas Ekonomi dulu itu tempatnya Universitas Gajah Mada cabang Surabaya. Gitu loh. Mungkin ada yang ditambahkan lagi dari gedung ini Cak Ipul? Jadi gedung dulu ini adalah tempat banyak ya, dari lulusan sini banyak dari pahlawan, termasuk Dr. Karyadi adalah pahlawan nasional yang menjadi rumah sakit di Semarang. Terus Profesor Dr. Suharso itu adalah pahlawan nasional yang sebagai pahlawan tentang kesehatan, tentang orang-orang yang cacat yang ditolong itu menjadi rumah sakit Prof. Suharso di Solo. Banyak sekali di sini emang dari lulusan sini, dan pada waktu itu juga Dr. Sumo juga ngajar di Nias. Gitu. Kalau boleh tahu gedung ini sudah dicagar budayakan belum Cak Ipul? Sudah. Jadi gedung ini sudah dicagar budayakan tahun 1996. Itu ya menjadi gedung yang digunakan Dr. Stomo. Gedung yang digunakan oleh Dr. Stomo pada waktu beliau mengajar di Stovia. Berarti di sini juga masih ada jejaknya Dr. Stomo ya Cak Ipul ya? Ada, makanya masih karena jejaknya itu karena beliau menjadi satu profesor dan guru besar. Jadi belum profesor tapi dia jadi guru besar. Jadi yang mengajar tentang keilmu kelamin kulit itu. Mungkin tentang gedung FK UNER ini tentang sejarahnya segitu aja ya teman-teman. Nanti nextnya kita jalan-jalan kemana lagi, atau mungkin teman-teman ingin merequest tempat sejarah yang ingin kita ulas, silakan komen aja. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.